ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita akan mulai ikhwas sekalian atau kita lanjutkan kajian kitab adab dan kiat dalam menggapai ilmu, masih seputar permasalahan membaca. Yaitu di sini akan disebutkan beberapa tips dalam membaca. Ya, walaupun ini tipsnya tips umum untuk bacaan apapun, baik ilmu duniawi ataupun ilmu agama, tetapi ada sekitar 1, 2 atau 3 hal yang khusus untuk ilmu syar'i insyaallah taala. Sebelumnya kemarin di salah satu masjid ana ngobrol setelah kajian, kita makan ngobrol. Jadi di masjid tersebut alhamdulillah pematerinya rata-rata ahlus sunnah, asatidzah ahlus sunnah. Ya. Dan jemaahnya juga sebenarnya banyak, yaitu jemaah ikhwan kita banyak di sana alhamdulillah. Rutin kalau sebelum pandemi itu hampir tiap hari ada kajian. Terutama hari Sabtu dan Ahad bisa 2 atau 3 kali dalam satu hari. Kalau hari-hari weekdays biasanya ba'da maghrib. Nah, ada ngobrol dengan beliau dan juga biasa ngobrol Anda dengan teman-teman DKM dan panitia. Ada di antara yang isi kajian di situ ada satu orang ustadz. Salah satu ustadz yang cukup senior, maksudnya sudah lama berdakwah lah sejak awal-awal 90-an. Namun belakangan ini selalu membicarakan masalah politik. Tidaklah beliau mengkaji di masjid tersebut, melainkan pasti membicarakan politik dan menjelek-jelekan pemerintah dan seterusnya, semisal itu. Memang mantan orang partai, ya, mantan orang Dewan Syuro di suatu partai. Partai apa yang pakai Dewan Syuro kira-kira? Gak mungkin PSI lah, gak mungkin, ya. Ya. Nah, kemudian Anda tanya, oh iya Ustadz seperti ini zaman sekarang mah udah nggak laku. Maksudnya untuk hadir kajian, padahal nggak ada ikhwan yang mau. Tapi kemudian beliau menyangkal, enggak Ustadz. Justru bapak-bapak paling suka dengan beliau. Bapak-bapak awam gitu yang kurang suka dengan yang berat-berat. Padahal permasalahan ini jauh lebih berat karena terdiri dari ghibah yang berkepanjangan terhadap pemerintah. Nah, kenapa masjid itu masih mengadakan kajian beliau? Karena beliau selalu memaksa untuk diadakan. Itu satu. Kemudian juga ketahuan kan oleh beliau bahwasanya kameramen ikhwan kita enggak live streamingin beliau, enggak meliput beliau. Ketahuan beliau marah, kenapa kok giran saya tidak diliput, tidak direkam, tidak dimasukkan ke dalam channel YouTube-nya. Giran ustaz-ustaz lain malah gini-gini dan seterusnya. Ya, marah beliau. Dan akhirnya panitia atau kameramen mengakali, yaitu tetap direkam videonya, dimasukkan ke YouTube, tapi di unlist itu tidak didaftarkan sehingga tidak bisa muncul dalam searching. Namun ketika beliau menyidak, mana coba video ana, maka kameramen ini akan menyertakan link video tersebut yang hanya bisa dilihat oleh ustaz tersebut.
nggak bisa lihat oleh siapapun dari hamba Allah. Ya. Ini sebagai himayah dari syubhat, ikhwan. Padahal dai ini itu sudah berdakwah sejak 90-an. Artinya apa? Dan beliau ini termasuk salah satu guru yang mengajar ana sekitar belasan tahun lalu, ya, mengajar hadis tapi basic, ya. Hanya saja qadarullah seperti itulah kenyataannya. Zaman sekarang, ikhwan, kalau memang menuntut ilmu dengan adanya hawa nafsu atau keinginan menuju politik tertentu, maka ada apa gitu loh. Ada apa? Apa maunya? Gitu kan? Dan kemudian juga ada pembahasan tentang beberapa sikap. Ini sebagai thalabul ilm kita harus betul-betul memilih guru untuk kita belajar dengannya. Ya. Yang mana ketegasan itu kerap kali berubah. Ketegasan terutama soal manhaj dan semisalnya kerap kali berubah. Sehingga ketegasan tersebut menjadi lembek, bukan lembut. Kalau lembut bagus, tapi tetap tegas. Tapi ini lembek dalam artian apa? Sudah memudar prinsip-prinsipnya. Yang tadi tegas Al-Quran As-Sunnah pokoknya. Mulai kemudian, walaupun ini pada asalnya bagus, tetapi tampak melembeknya, mundur menuju apa? Madhab fikih tertentu dan menancapkan bendera di atasnya dengan pakem saya harus pakai madhab ini. Padahal sebelumnya enggak seperti itu. Dan kemudian kalau ditawarkan madhab lain yang berbeda dengannya, maka dia akan marah, harus dengan madhab ini, madhab fikih ini. Ketika kita melihat juru dakwah memiliki perubahan dari keteguhan menuju keterombang-ambingan, maka ketahuilah itu pasti ada sebab dunianya. Semuanya, tidak peduli apapun detailnya. Ketika ketegasan dalam bermanhaj mulai terombang-ambing atau meluntur, bahkan mulai berkolaborasi dengan pihak-pihak yang justru tidak relevan dengan dakwah sunnah, maka di sini ada apa? Keduniaan. Atau bahasa intinya adalah kepentingan. Bahasa intinya adalah kepentingan. Kepentingan ini bisa saja kepentingan politik, mungkin bisa. Politik di sini kan nggak mesti skala negara. Bisa aja politik skala kecamatan. Atau kepentingan ini kepentingan bisnis bisa. Bahkan kepentingan rumah tangga karena mendapatkan besan yang misalnya dia Ahlus Sunnah wal Jamaah versi full, dapat besan Ahlus Sunnah wal Jamaah versi ringkas. Ya, paham maksudnya di sini? Sehingga pro dengan kuburiyun yang tadinya tegas dalam manhaj, tegas dengan tauhidnya, mulai pro dengan atau membela kuburiyun. Karena apa? Karena punya besan atau punya mertua yang seperti itu, karena untuk menstabilkan rumah tangganya, keluarganya. Jadinya digadaikan apa? Manhaj dan juga akidah. Dan kepentingan lainnya seperti kepentingan popularitas dan seterusnya, kepentingan banyaknya jemaah. Ini bukan berarti dari keras menuju lembut itu bagus, bukan, tapi ini dari tegas menuju ke luntur, mulai membunglon, seperti ada something wrong pada diri sebagian dari juru dakwah. Kita juga tidak diperintahkan untuk keras, bukan. Walau kunta faddan ghalidhan lan faddu min hawlik. Kalau engkau keras, fadh, ghalidh, keras, maka mereka akan kabur. Enggak, kita diperintahkan enggak keras. Tapi keras, tegas pada atau keras pada waktunya dan lembut pada waktunya. Maka begitu, ikhwah. Nah,
di sini ada pembahasan tentang membaca supaya kita semangat. Poin yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafizullah, membaca biografi para ulama. Ketegasan Imam Ahmad rahimahullah dalam menghadapi fitnah, yaitu fitnah Jahmiyah, dan beliau tetap teguh tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal kalaupun beliau mengatakan Al-Quran itu makhluk karena terpaksa, itu tidak masalah, insya Allah. Karena sebagian ulama atau mayoritas ulama di zaman beliau itu mereka akhirnya terpaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk taqiyatan, karena khawatir terjadi kematian pada diri mereka. Berarti ini termasuk hifz maqasid syariah, yaitu hifz an-nafs, menjaga jiwa. Diberi uzur. Tapi ini darurat, makanya mereka diberi uzur walaupun ini kalimat-kalimat yang berbahaya, yaitu Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalam Allah. Ini bahaya kalimat ini, bisa menjadi kufur, Tapi karena mereka tetap qalbuhu yatma'innu bil iman. Qalbunya tetap beriman terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Taib, Imam Ahmad tetap teguh walaupun beliau dipenjara, disiksa, dan seterusnya. Keteguhan Imam Ahmad ini patut dicontoh, tapi tidak pula kita diskreditkan ulama-ulama yang kemudian bergeser pendapatnya secara zahir. Mereka tidak bergeser pendapatnya sebenarnya, tapi mereka terpaksa demi menjaga jiwa mereka supaya tidak terbunuh. Maka ini beda konteks. Ya, ini namanya apa ikhwan? Fitnatul idtirar namanya. Fitnah idtirar, fitnah yang bukan pilihan, fitnah yang mau nggak mau mereka melakukan itu daripada mati. Ya, taib. Namun ada fitnah kedua, namanya fitnah ikhtiar. Ya. Jadi fitnah itu ada fitnah idtirar, yang mana ketika terjadi fitnah antum muttar bih, yaitu darurat, antum mau nggak mau harus berkecimpung padanya. Karena kalau antum tidak berkecimpung padanya, antum mati. Hilang nyawa antum. Atau hilang seluruh harta antum. Atau antum tidak bisa melanjutkan hidup normal. Dan seterusnya, ini fitnah idtirar, darurat. Ada yang kedua, fitnah ikhtiar. Fitnah yang merupakan pilihan. Yang antum bisa milih. Mau ikut atau enggak, gitu. Nah, fitnah ikhtiar ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kalau antum mengikut serta pada fitnah ini, maka antum bersalah, muttaham, mukhti'. Tapi kalau antum menjauhi ini, maka itu yang diperintahkan. Ya, badiru bil a'mal, bersegera beramal demi menghindari apa? Fitnah. Luzumus sukut, atau hifdzul lisan. Nah, ini namanya fitnah apa? Ikhtiar. Apa dalilnya untuk dua fitnah ini, ikhwan? Dalilnya di surat Yusuf alaihi salam. Tapi ketika Nabi Yusuf alaihi salam dilemparkan ke sumur, ini fitnah bukan buat beliau? Fitnah. Fitnah idtirar atau fitnah ikhtiar? Idtirar jelas. Ya kan? Karena beliau tidak punya pilihan, ya udah dimasukin, beliau nggak bisa berontak, nggak bisa apa, khalas. Ini fitnah idtirar. Mau nggak mau, ya udah beliau terjebak di situ, walaupun itu memungkinkannya untuk apa? Mati di dalam. Nauzubillah min dzalik. Tapi Allah selamatkan dengan caranya. Itu fitnah idtirar. Kemudian fitnah ikhtiar apa, ikhwan? Di antara contoh di kisah Yusuf. Istri siapa? Ya, istrinya Malik, istrinya Aziz, Imratul Aziz. Fitnah wanita. Fitnah wanita ini selalu menjadi fitnah ikhtiar. Tidak ada fitnah idtirar. Ya. Semua fitnah wanita, maksudnya kita tercandukan akan wanita tertentu atau terfitnah dengannya, ini fitnah ikhtiar yang pada hakikatnya antum bisa lepas darinya.
Jadi kalimat-kalimat lagu seperti I can't live without you, ya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Ini enggak, ini kadzib. Ya, dia tetap bisa hidup kok tanpa perempuan itu. Buktinya sejak bayi tanpa perempuan itu dia bisa hidup. Ya kan? Baik. Mana yang lebih berat bagi Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu? Yang lebih asyad, fitnah idtirar, yaitu dilempar ke sumur, atau fitnah ikhtiar? Sebentar, lebih berat di sini, bentar. Mana yang lebih berisiko dari segi nyawa? Yaitu fitnah dimasukkan ke sumur, jelas itu ya. Taib. Mana yang lebih berisiko terhadap akhirat? Fitnah ikhtiar, yaitu fitnah nisa, ya kan? Nah, begitu ya. Nah, sekarang ketika ulama seperti Imam Ahmad dan ulama sezaman beliau, ya, mereka menghadapi fitnah apa di sini? Nah, itu jawab. Ayo, silakan, fadhal. Fitnah apa yang mereka hadapi ketika itu? Fitnah ikhtiar atau fitnah idtirar? Idtirar, karena mengancam nyawa. Taib. Sekarang ya ikhwan, di antara fitnah di zaman sekarang apa ya ikhwan? Fitnah sekarang, zaman-zaman sekarang apa? Enggak, maksudnya sebutin contoh-contohnya. Pemilu? Fitnah bukan? Pemilu itu fitnah bukan? Kalau antum nggak bilang kalau antum bilang pemilu itu bukan fitnah, berarti antum melucuti manhaj dan ilmu antum. Pemilu itu fitnah massal bukan? Fitnah yang sangat massal dan sangat masif. Taib, ini pilihan atau bukan antum berkecimpung di dalamnya? Pilihan. Iya. Di situ agama, di situ ada agama yang antum mau pilih apa? Apakah darurat untuk memilih atau tidak di situ? Fadhal, antum silakan. Mau mengambil ijtihad siapa, tafadhal, ya. Tapi ini kembali ke fitnah apa? Ikhtiar. Antum tidak memilih, wallahi antum tidak akan mati dengannya, insyaallah. Iya, enggak mati dengannya. Oke. Jadi ketika dalam dakwah ada pergeseran dari tadinya murni ilmu syar'i kemudian mulai menuju hal-hal seperti ini berarti fitnah bukan jadinya fitnah. Kenapa? Berarti ada ini dai ini memilih untuk masuk ke dalam fitnah ini. Begitu ya, kawan. Dan kalau antum lihat para ulama, biografi para ulama, terutama lihat kitab Siyar A'lam An-Nubala. Banyak sekali para ulama salaf dan pengikut ulama salaf yang mereka mewaspadakan diri dari mendekatkan diri kepada para sultan. Sultan hakiki ya, bukan sultan Bintaro, bukan. Sultan sebenarnya. Yaitu para raja, para muluk. Mereka berhati-hati dalam mencari muka dan menjilat para sultan, para penguasa. Ya gitu. Karena itu bisa menjadi fitnah, dan itu fitnah ikhtiar. Dengan hal-hal seperti itu ilmu bisa hilang. Ilmu bisa hilang. Dan itu terwiridkan di beberapa athar salaf. Itu ya, kalau misalnya kita mau semangat menuntut ilmu, ikhwan, antum tidak bisa antum mengambil ilmu, betul-betul mengambil ilmu dari dai-dai yang mengobrol tentang masalah fitnah dan politik. Enggak bisa. Fadhal, kalau antum mau membuktikan kalam ana dan kalam sebagian asatidzah, fadhal buktikan. Beneran, antum fadhal buktikan. Antum datangi dai-dai haraki, fadhal. Datangi dai-dai haraki yang kemudian setiap dakwahnya, setiap ceramahnya selalu melukiskan kebobrokan pemerintah yang memang ada kebobrokannya, betul. Tapi apa faedahnya antum selain murajaah dari baca koran? Tidak cukupkah baca koran dan lembaran-lembaran berita di website? Tidak cukupkah itu? Kemudian malah kita memilih majelis yang seperti ini, ya seperti koran. Dengan alasan fiqhul waqi', itu andalan mereka. Ketahuilah para ulama salaf, mereka itu ya punya ceramah, mengucapkan kalimat-kalimat yang sampai sekarang melegenda dan dimaknai oleh para ulama dan juga para thalabul ilm, termasuk kita. Tapi apakah mereka itu lebih banyak menghikayatkan keadaan?
Tidak. Mereka menghikayatkan apa? Bagaimana ke akhirat. Ilmu syar'i. Begini. Itu yang membuat mereka betul-betul Allah abadikan nama dan juga aqwal mereka, perkataan mereka, ikhwan. Ya. Maka dari sinilah fitnah kemudian kita lihat beberapa ikhwah kita, bukan di sini, bukan di manapun lah, terfitnah dengan hal-hal seperti ini. Akhirnya setiap hari hanya membahas masalah apa? Masalah politik, kasus-kasus terbaru dan seterusnya. Ya Allah, ini portal berita apa ini orang ini? Kemana ilmu syar'i? Tapi memang dibalut dengan ilmu syar'i dan tanpa bimbingan dai manapun, tanpa bimbingan ustadz manapun atau syekh manapun, tidak ada. Bukan lulusan manapun, tapi cukup sedikit atau banyak menjaring beberapa ikhwan lainnya untuk berkecimpung dengan hal-hal seperti ini dan menyibukkan diri membicarakan hal-hal seperti ini, yang mana itu bukan simah, bukan tanda-tanda dan bukan nafas talibul ilm. Beneran bukan. Ketika kalau misalnya Anda tawarkan di majlis itu, majlis depannya Anda tawarkan berita-berita, ikhwan, antum akan muak melihat Anda. Karena apa yang Anda tawarkan itu kan ilmu. Walaupun Anda balutkan dengan kalimat fiqih waqi'. Nah, di antara hal yang membuat kita semangat menuntut ilmu dan tetap teguh menuntut ilmu adalah menghindari pembahasan-pembahasan semisal ini di majelis ilmu yang syar'i ini. Menghindarinya. Karena itu hanya mengotorinya. Walaupun alasan fiqhul waqi', menghindari. Iya. Antum lihat di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram. Ketika para ulama, para masyayikh yang jumlahnya mungkin puluhan, dalam satu minggu itu bisa sekian puluh majlis terjadi, baik ba'da subuh, ba'da maghrib atau ba'da isya, atau bahkan ada yang sebelum maghrib. Mereka semua membahas kitab ilmu syar'i dan tidak ada satupun yang fokus membahas murni politik dengan pemberitaan. Tidak ada. Apakah negara Saudi Arabia tidak punya politik? Tentu punya. Manuver politiknya ada, mereka bahkan lebih kuat dan lebih tertib daripada punya kita. Tapi ulama, tugasnya ulama. Nah, kita talibul ilm mengikuti para ulama. Maka karena di sini saya wasiatkan kepada saudara-saudara kalian agar menyisihkan waktunya sedikit untuk membaca biografi para ulama. Karena dengan membaca riwayat hidup mereka dapat menjadi penghibur hati dan penghilang kesusahan. Sekaligus juga terdapat di dalamnya faedah ilmiah. Sekarang kalau misalnya kita dicekoki kemudian berita dan rata-rata berita yang dicekoki mesti negatif. Tentang pemerintahan lah, salah keputusan lah, Covid lah, berapa jumlah Covid sekarang lah. Alhamdulillah SS gelarnya LC dalam bidang ini, insya Allah nggak masalah. Bukti tadi beberapa yang batuk. Alhamdulillah udah ada beberapa yang dapat hidayah maskeran. Tapi nggak peduli kan batuk. Fadl, batuk aja ya. Hak asasi manusia batuk. Antum mau sakit fadl, yumuti fadl. Tak sholatin kan gitu. Kan si simple itu santri itu. Iya. Tapi insya Allah bekhair semua insya Allah. Insya Allah baik semua. Yang batuk Allah Ta'ala uji, yang sehat jangan batuk-batuk abis itu. Ya insya Allah semua baik-baik aja insya Allah. Sebenarnya paling berisiko ini ana nih sebenarnya. Iya. Antum sebenarnya menghadap ana nyerang ana nih. Iya. Tapi fadl tersa antum lah. Iya. Nah, majlis ilmu syar'i menyegarkan qalbu kecuali jika sudah disusupi hal-hal yang di luar itu, di luar ilmu syar'i. Begitu ikhwas sekalian. Ini pembahasan atau hal tadi sebagai contoh yang relevan untuk kehidupan kita dalam menuntut ilmu di negeri ini ya. Itu yang kedua, baca biografi para ulama. Di antara kitab Syiar A'lam An-Nubala. Ada terjemahannya banyak. Terjemahannya ada yang memang agak lengkap, terjemahannya itu Pustaka Azam. Yang cukup berani menerjemahkannya, walaupun Anda tidak mengatakan itu terjemahan yang sempurna, tetapi itu cukup berani, bagus ya, alhamdulillah. Hanya saja memang agak berat mungkin bagi penuntut ilmu pemula untuk membacanya karena kitab itu berpuluh jilid kali ya, panjang sekali. Jadi berisiko. Tapi boleh dia pilih salah satu dari serinya, mungkin seri 10 yang mungkin itu adalah beberapa sahabat, baca. Ya, insya Allah bermanfaat. Atau kitab Sifatus Sofwah.
Ada kitab namanya Sifatus Safwah karya Ibnu Jauzi, itu sangat bagus. Sebenarnya kitab-kitab tentang tidak mesti masalah biografi saja, perjalanan ulama seperti Rihlah fi Talabil Ilm karya Khatib Al-Baghdadi dan lainnya yang sudah kita sebutkan sebelum-sebelumnya. Ada juga kitab Syekh Ahmad Farid namanya. Bukan Ahmad Farid Bekasi, bukan Ahmad Farid Bokbah, bukan Ahmad Farid Mesir. Ini diterjemahkan, ada Pustaka Al-Kautsar, 60 biografi ulama salaf termasuk sahabat dan tabi'in. Tebel kitabnya, kayaknya 700 atau 600 halaman terjemahan itu. Dan itu diantara kitab yang paling bagus untuk bisa antum baca. 60 biografi ulama salaf atau semisalnya. Itu Masya Allah itu. Ya. Ana di antara faedah yang masih Ana ingat walaupun sudah berapa tahun lalu ya, Ana enggak tahu tahun berapa Ana baca itu. Ada Al-A'mash di antara sahabat tabi'in. Al-A'mash namanya. Itu beliau ahli hadis. Beliau menganjurkan bahwa setiap hamba Allah itu hendaknya dia punya tempat khusus di rumahnya untuk berta'abbud dan ibadah. Tempat khusus di rumahnya. Ada gitu ruang khusus musallanya gitu atau di mana gitu. Dia khususkan di situ, memang dia rutinkan sholat sunnah di situ, ibadah di situ. Itu di antara contoh ya. Atau dia khususkan di situ untuk dirosat, untuk belajar ilmu syar'i khusus di situ. Dia punya mungkin ruangan nggak usah gede, selebar satu karpet ini aja gitu loh. Udah buat soli di situ, buat sholat, buat apa? Baca kitab di situ, nggak diganggu anak, nggak diganggu istri. Iya, begitu. Ya, kalau bisa ya. Tapi kalau emang kontrakannya 2 kamar, ya, atau 2 pintu, ya, pintu depan dan pintu kamar mandi, ya, qadarullah. Kalau cuma segitu kontrakannya, ya nggak bisa. Ya. Semoga yang masih ngontrak di unit 2 pintu, semoga Allah Ta'ala kembangkan menjadi 10 pintu insyaAllah ya. Bukan ngontrak bahkan ya, punya orang tapi kita sewa ya. Taib, kemudian yang ketiga, mencatat faedah-faedah di bagian belakang sampul buku. Ini di antara tips membaca ya. Tadi yang pertama, antum cari biografi para ulama. Belajar dari situ supaya semangat untuk ilmu. Kedua, catat faedah-faedah di bagian belakang sampul buku. Terutama kitab Arab, itu pasti ada sampul buku belakangnya tuh. Kalau di kitab Indonesia nih agak bakhil, tapi kadang-kadang insyaallah enggak lah ini. Nah, tapi ini nggak bisa nih, nggak mungkin. Antum tulis di sini nggak mungkin, nah, kan? Nah, antum tulis ini mungkin nggak? Hah? Mungkin nggak ikhwan tulis di sini? Gak mungkin, ini punya beliau, jadi gak mungkin. Karena juga anak minjem, ada yang gak berani nulis sama antum, ya di sini ya gitu, di belakang, nah kan? Oh ini cuma selalu. Kadang-kadang sebagian buku menyediakan itu buat notes, buat catatan di bagian belakang, ada tuh seperti itu. Ya itu bagus. Selain juga mempertebal buku juga ya, supaya mempertebal buku, itu juga membantu kita untuk menulis quotes yang bisa kita dapatkan di sini. Faedah-faedah di bagian belakang sampul buku. Taib, bisa nggak kalau misalnya kita catat faedah tersebut di sampul buku atau di notes dan semisalnya, kemudian kita bergegas menyebarkan faedah tersebut ke media sosial? Apakah itu baik atau enggak? Baik atau enggak itu nisbi, relatif. Kalau niatan antum adalah bermusara'ah fil khairat, bergegas dalam kebaikan, alhamdulillah baik. Tapi kalau itu cuman mempercepat aja dan antum tidak begitu paham atau tidak mengamalkan dan seterusnya, maka ini tidak baik. Maka ini tidak baik. Tidak paham atau memang tidak ada niatan mengamalkan, hanya niat menyebar, maka ini tidak baik, ya. Tapi kalau memang dalam niatan musara'ah fil khairat, maka ini khair, bagus. Kayak misal kita menemukan di Instagram, ya, ada poster bagus, ya, atau meme bagus, dakwah gitu, dan ini kok relevan banget ya, maka antum screenshot, kemudian antum crop dan antum sebar kemudian. Siapa yang biasa melakukan gitu, ikhwan? Sekarang banyak orang gitu, alhamdulillah.
Nah, di sini dilihat kalau dia memang niatannya musara'a fil khairat, bergegas dalam kebaikan supaya orang dapat faedahnya, maka alhamdulillah bagus. Tapi kalau cuman niatan nyebar doang, nggak ada keinginan untuk mengamalkannya, memahaminya dengan baik, maka ini tidak baik. Tidak baik walaupun bermanfaat buat orang lain. Tidak baik, ya. Jadi begitu, tafadhol sebarkan. Dan dengan menyebarkan ilmu seperti ini, seolah-olah antum menunaikan suatu zakat ilmu. Ya, apalagi kalau antum mengamalkannya. Maka dikatakan oleh sebagian salaf, barang siapa yang mengamalkan suatu ilmu, maka dia akan diwariskan oleh Allah ilmu berikutnya dari amalan dari pengamalan tersebut. Ya, begitu. Baik, yang keempat atau yang ketiga, mengumpulkan berbagai faedah jika telah selesai membaca beberapa buku. Jadi faedah-faedah tersebut dikumpulkan di satu file atau di satu binder, ya. Ini sudah pernah Anda sebutkan atau disebutkan, ini sudah pernah jelaskan memang. Tapi ya ini cukup berat memang, cukup berat. Apalagi waktu-waktu kita sekarang yang memang disibukkan dengan banyak sekali hal yang varian. Maka mungkin ya ini opsi yang kesekian. Tapi kalau antum bisa melakukan itu rutinan mingguan, antum kumpulkan seluruhnya dari faedah, alhamdulillah. Kalau bisa sih memang setiap habis membaca, kalau bisa kumpulkan faedah di kertas binder atau semisalnya. Kertas binder, ikhwan, binder, tahu nggak binder? Yang loose leaf binder gitu. Kan sekarang kan ada yang warna-warni. Ada kertas warna hijau muda, biru muda, kuning muda, ada yang putih murni, merah muda gitu kan. Coba binder tersebut dah fix, kemudian mungkin antum kasih 50 atau 30 halaman masing-masing beda dari warna. Antum misalnya akidah warna merah muda misalnya ya. Kemudian fikih warna hijau muda, hadis dan Al-Qur'an hadis, tafsir dan hadis warna biru muda misalnya ya. Nah, ketika antum membaca suatu faedah atau suatu kitab, baik bacaan rutin maupun bacaan santai, antum kumpulin tuh di binder dengan format atau dengan warna yang sesuai dengan apa yang antum maksud dari bidang ilmu tersebut. Misalnya antum baca kitab fikih muyasar. Wah, ini faedah nih bagus nih, ada 5 faedah yang dapat, antum coret dulu, garis bawahi, antum salin kemudian ke mana? Ke yang kertas warna hijau muda kan fikih. Nah, misalnya antum salin gitu. Enggak apa-apa tulisan antum acak-acakan, enggak apa-apa karena emang seperti itu antum, enggak apa-apa. Ya, jadi enggak masalah. Anda enggak bakal protes. Tafadhol. Antum sudah begitu aja Anda udah bersyukur dan mungkin itu sujud syukur Anda mendapatkan antum seperti itu. Yang penting tuh kumpulkan. Nanti ketika udah banyak, Masya Allah, antum tinggal murajaah dan antum mendapatkan ini prestige dan prestasi yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Iya. Dan sejujurnya ikhwan, Anda termasuk penuntut ilmu kecil yang sejak dari sekolah itu rajin mentalkhis, mentaksim dan mentafri'. Mentalkhis itu artinya meringkas kitab, kemudian mentaksim. Bagian-bagian itu ana taksim, ya, kayak di kuliahan kayak gitu. Wah, ini banyak, ini Masya Allah, ini baru semua nih. Ya Masya Allah ini. Wah, giliran pada COVID semangat ini, Masya Allah. Ya, misalnya Al-Kalam, misalnya ya. Anda dulu suka seperti ini. Ini terbagi jadi ini. Anda dulu suka sekali seperti itu. Anda tulis kemudian baik di buku tulis ataupun di kertas-kertas kosong. Itu talkhis dari kitab. Dan teman-teman itu mereka subscriber Anda kalau udah mau waktu ujian, mereka langsung minjem semua dari talkhisan Anda dan difotokopi oleh mereka. Itulah menyebalkannya teman-teman Anda itu. Iya. Tapi alhamdulillah rata-rata nggak jadi ustadz mereka karena cuman modal fotokopian. Mulakhisnya alhamdulillah Anda. Kemudian mentaksim. Dan juga termasuk mentafri', mencabangkan permasalahan sesuai dengan apa yang di kitab. Nah, di antara hal yang membuat kita itu mudah dalam menjelaskan ilmu adalah metodologi taksim al-ilm, yaitu pencacahan atau pembagian ilmu. Hal-hal itu perlu diklasifikasikan, dibagankan dengan baik,
dipetakan dengan baik biar nggak berauran. Biar nggak berauran. Ya. Dan itu akan tampak di lisan penceramah atau di lisan orang yang berbicara. Seberapa rapih main dia atau main di sini apa? Seberapa rapi pikiran dia itu tercermin di seberapa istiqomah atau baiknya lisan dia dalam menjelaskan. Iya, seperti itu. Nah, di antara yang membuat skill menjelaskan kita itu baik adalah mencatat dan apalagi mengklasifikasikan seperti ini. Itu insyaallah membuat ilmu kita itu semakin mantap dan mapan. Insyaallah seperti itu, ikhwan. Kalau misalnya di buku cetak antum mendapatkan sudah ada nih misalnya di buku cetak seputar pembahasan membaca. Ini kan ada poin pertama beliau bilang begini. Kemudian poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Ini kan sudah jelas ya. Sudah jelas gitu kan ya. Ngapain antum? Nah, tapi enggak gitu. Tetap antum salin taksimat ini antum bikin sendiri dengan gaya yang antum suka. Kalau antum suka kayak gini, boleh. Kalau antum suka gini, boleh. Fadl. Kalau antum suka gini, boleh. Fadl. Iya, nggak apa-apa, anak nggak ngelarang. Iya. Terus di sini udah gini, terus ada antenanya gini, jadi bekicot. Fadl. Anak nggak ngelarang antum, ya. Anak nggak ngelarang. Antum nulis aja, itu anak udah bahagia, gitu loh. Iya, anak nggak ngelarang. Ya, fadl. Sesuai dengan keinginan antum gimana, selama itu menyenangkan antum, insyaallah baik semua insyaallah. Jadi catat itu simpulan-simpulannya. Kumpulkan berbagai faedah jika telah selesai membaca beberapa buku. 5. Membaca topik-topik serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan berbagai kejadian-kejadian penting yang rutin. Nah, ini boleh. Bagus juga ini, yaitu topik-topik sesuai rasail, maudu'at dan rasail atau mawadhi' dan rasail yang berkaitan dengan hal yang antum cari jawabannya atau kasus yang antum hadapi atau kasus yang antum pelajari. Ya, misalnya seperti ketika menjelang bulan Ramadan, maka hendaknya seseorang meluangkan waktunya untuk membaca buku-buku seputar permasalahan puasa beberapa minggu sebelum datangnya bulan tersebut. Kayak sekarang nih, mulai baca buku-buku berkaitan dengan puasa atau Ramadan. Dan hendaknya dia banyak mendengarkan kaset-kaset yang berkaitan tentang masalah puasa serta menghadiri kajian-kajian dan mencatat faedah-faedah dari kajian tersebut seputar permasalahan puasa. Jadi sesuatu yang sifatnya apa ya? Sesuai dengan insiden atau sesuai dengan konteks. Ya, sesuai dengan konteks. Ya, contoh juga misalnya masalah pemilu. Antum kumpulkan kajian-kajian tentang pemilu dari Ahlus Sunnah ya, jangan dari Harokiyin, dari Ahlus Sunnah. Kalau dari Harokiyin nggak ada faedahnya, antum juga tahu kesimpulannya gimana. Jangan juga dari PSI ya, dari asatidzah atau ulama Ahlus Sunnah. Antum filter ini. Nah, kemudian terjadi khilafiyah dan ini khilafiyah mu'tabar ya ikhwan. Yang mau mencoblos fadl, yang enggak fadl. Antum pertimbangkan setelah antum menyimak secara imbang antar dua kubu yang memang seperti bertentangan dalam masalah ini. Di situ kemudian antum, di sini kemudian setelah anda meneliti, bismillah, anda ikut dengan pendapat A atau pendapat B. Fadl. Seperti itu, ya. Jadi kontekstual, ilmu yang sesuai konteks, kemudian antum cari topik-topik risalah dan juga kajian-kajian tentangnya. Ya. Atau misalnya antum penasaran tentang masalah jawrab atau kaos kaki. Apakah kaos kaki itu bisa dimasah sehukum dengan masah al-khuffain, mengusap sepatu khuf atau tidak? Ini kan permasalahan khilafiyah, ikhwan. Antum cari kitab-kitabnya. Antum beli banyak kitab syarah terhadap kitab taharah. Syarahnya Syekh Utsaimin, syarahnya bin Baz, syarah Imam Fulan. Lihat tentang masalah itu, antum cari riset tentang masalah masah mengusap kaos kaki. Ketemu enggak? Kalau ketemu, masya Allah, alhamdulillah. Di situ kumpulkan kemudian faedah. Baca topik-topik kita. Atau artikel-artikel yang di internet. Al-masah al-jawrabain misalnya. Cari dapat enggak? Dapat. Alhamdulillah. Dari apa? Kiasnya gimana dan seterusnya. Itu semua apa ya? Membaca secara tematik. Maudhu'i
dan muta'alliqat dengan tema itu, maka itu akan memperkaya khazanah ilmiah dan mentathbit dan meneguhkan keilmuan kita dalam tema tersebut. Ya, itu seperti itu. Ada website yang sangat bagus, tapi bahasa Arab sayangnya. Ya, ada website yang ana itu sangat sering merujuk kepada website tersebut untuk mencari rasail ilmiah dari para masyayikh dan ulama, yaitu namanya alukah.net apa ya, alukah.net apa .com, pokoknya alukah. Ada bekicotnya, ini harus dihapus, tolong bekicot, nggak usah, nggak apa-apa. Alukah dot fulan, ya antum cari fulannya tersendiri. Itu mauqi' atau website yang diasuh oleh Syekh Sa'ad Al-Humayyid. Syekh Sa'ad Al-Humayyid ini seorang ulama ahli hadis Saudi. Beliau sudah cukup tua ya, dan beliau masya Allah, Syekh Sa'ad Al-Humayyid ini memiliki peran yang sangat penting dalam ilmu yang bergulir di internet ya, karena website alukah ini masya Allah, itu para masyayikh, itu para ulama dan duat itu banyak sekali yang punya akun-akun di dalam website alukah ini, dan mereka setiap hari banyak menyumbang rasail, risalah. Jadi hari ini ada berapa risalah masuk terbaru, besok ada lagi yang baru. Jadi khazanah keilmuan antum tuh bisa panjang, tapi syaratnya dengan bahasa Arab. Dan semua dari bidang ilmu syar'i ada semua di situ. Ya, begitu. Itu yang disebut kalau bahasa sekarang kayak Kompasiana. Dia kayak blog keroyokan. Tapi bedanya ini isinya ulama. Ini kalau bahasa istilah kita apa? Blog keroyokan namanya, kayak Kompasiana. Kalau Kompasiana kan isinya kan varian ya, manusia ada, semi manusia ada, dan seterusnya, itu beda-beda. Tapi kalau ini ulama semua, para duat semua, dengan bahasa Arab, ada juga bahasa Inggris. Taib. Kemudian contoh yang lain, tatkala akan terjadi gerhana, ini apa ya? Azan dah. Ya udahlah, kita azan kalau kita. Ya fadl, dia azanin fadl. Muadzin. Taib. Kita lanjutkan satu poin saja tadi, yang seterusnya tadi. Contoh yang lain, tatkala akan terjadi gerhana, maka hendaknya seseorang membaca buku-buku tentang gerhana, sholat gerhana dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengannya. Jika Anda telah mempersiapkan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa penting sebelum tiba saatnya, maka Anda akan dapati pada jiwa Anda bahwa Anda telah siap. Karena Anda telah mengetahui banyak hal tentang hukum-hukum dari peristiwa-peristiwa yang akan dijumpai. Anda ada tips terakhir, Iwan. Tapi ini nanti pada pekan depan Bang Win, insyaallah judulnya sama. Ya, tips apa? Sekarang apa nih judulnya? Tips membaca ya. Tapi kalau bisa posternya beda sedikit ya. Saturasi warnanya diubah lah minimal, walaupun bentuknya sama gitu. Tips terakhir ini dari anak pribadi. Di masa kayak corona ini, ikhwan, kita perlu mengenal Allah lebih dekat. Sebagaimana ketika Juli tahun lalu Anda terkena terhadap corona, masa-masa awal kok mulai merasa badan gak enak gitu. Anda membaca kitab Asy-Syarh Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karya Syekh Utsaimin. Syarahnya Syekh Utsaimin terhadap kitab At-Tauhid. Karena itu yang kita pelajari dulu Lipia, dan murajaah mengenang, jadi masa-masa dulu masih kuliah di Lipia mempelajari kitab tersebut, diajarkan oleh para syekh kita. Dan alhamdulillah itu sangat bermanfaat gitu. Karena kitab Tauhid dan syarahnya kitab Tauhid apapun itu sangat relevan untuk kehidupan kita. Menggali dalam tawakal kita dan semisalnya. Ya, jadi di antara macam kitab yang Anda rekomendasikan bagi yang mungkin sakit atau mau sakit atau nggak mau sakit tapi ya terpaksa sakit ya, itu nanti baca kitab apa? Syarah kitab Tauhid. Syarah kitab Tauhid. Apapun itu syarahnya, ya. Atau mendengarkan syarah kitab Tauhid Ustadz Firanda misalnya. Sangat bermanfaat.
Itu pertama. Kedua, di antara kitab yang sangat Anda rekomendasikan, jika tidak seharusnya yang nomor 2, harusnya yang pertama nih ya. Dan Anda sudah membuktikan untuk diri Anda sendiri, yaitu kitab-kitab yang khusus bertemakan fikih Asmaul Husna. Ya, kalau yang di Indonesia ini yang baru diterjemahkan hanya karya Syekh Abdul Razak, hafizahullah. Warnanya biru tua apa gimana gitu. Fikih Asmaul Husna. Cetakan mana? Lupa. Ya, itu fikih Asmaul Husna. Kalau memang yang belum bisa bahasa Arab. Tapi yang bisa bahasa Arab bisa baca kitab Fiqhul Asmaul Husna yang versi Arabnya, atau kitab An-Nahjul Asma. Namanya Anda lupa penulisnya. Dan juga ada Anda lupa yang ketiga nama kitabnya, Walillahil Asmaul Husna fad'uuhu biha. Itu kitab tebalnya kalau enggak 800 halaman. Dan itu membahas Asmaul Husna sama seperti kitab An-Nahjul Asma dan kitab Fiqhul Asmaul Husna, membahas nama Allah satu persatu. Ada juga kitab Mawsu'atu Fiqhil Asma'il Husna. Ana punya sekitar 18 jilid segini kira-kira. Panjang. Itu menjelaskan secara mutawal satu nama dari nama-nama Allah saja, misalnya Ar-Rauf. Itu bisa dijelaskan 200 halaman. Iya. Itu kira-kira antum kenyang apa gimana itu? Udah keluar kali ya, udah saking nggak pahamnya ya, saking nggak pahamnya. Itu ensiklopedia, belasan jilid namanya, dan itu nggak habis itu membaca itu. Satu nama aja, apalagi nama-nama yang sangat populer seperti nama lafaz jalal Allah, Ar-Rahman. Panjang sekali pembahasannya, 200-an bisa, 200 halaman lebih bahkan, atau 100 lebih. Ya, tapi di sini faedahnya maksudnya adalah isoman itu banyak orang isolasi mantap ya, isolasi mantap. Itu banyak orang yang apa? Mereka menghabiskan waktu hanya dengan ya kalau enggak ya gitu deh ya. Menghabiskan waktu untuk batuk-batuk saja, kayak enggak ada kerjaan lain gitu loh. Coba dia baca kitab ya, kitab tauhid tentang asma Allah dan sifatnya. Benar, itu indah. Sangat indah dan hadir di hati kemudian tuh rasa athiqah billah, percaya sama Allah. Dan husnuzan kepada Allah. Dan bahwasanya Allah itu baik. Allah itu hakim, bijak, enggak bakal menurunkan penyakit ini kecuali pasti ada obatnya. Dan Allah Ta'ala membersihkan dosa-dosa kita dan seterusnya. Itu Masya Allah. Akan hadir di kalbu kita, akan hadir di kalbu kita sesuatu yang tidak hadir di kalbu orang-orang yang lalai atau orang-orang kafir. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, komparasi antara di sini mengibaratkan komparasi antara kalian wahai mukminun dengan orang-orang kafir. In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. In ta'lamun, kalau misalnya kalian sakit wahai kaum mukminin, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka orang-orang kafir juga sama sakit seperti kalian, benar enggak? Sama manusia, sama-sama manusia. Tapi bedanya di mana? Bedanya wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian punya harapan kepada Allah sesuatu yang mereka tidak bisa berharap seperti itu. Jadi ketika kita itu sakit atau kesulitan dan seterusnya, semua orang kayak gitu. Semua orang punya penyakit, semua orang kesulitan. Tetapi bedanya di apa? Bedanya di roja. Ya, bukan roja, radio enggak, bukan radio itu, bukan. Roja di sini artinya apa? Harapan. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan dan penyakit ini. Begitu ya ikhwas sekalian ya. Semoga itu bermanfaat. Dua kitab tadi yaitu Syarah Kitab Tauhid dan Fiqh Asmaul Husna, dan Anda pikir di website Ahlus Sunnah itu bertebaran kok. Ya, bertebaran, bisa dikopas antum kemudian baca sendiri terjemahannya, itu insyaallah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.